Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akbar Putra, NIM 17.18023. Di sini saya ingin mempresentasikan uji kompetensi pemrograman web. Ya, yang pertama, sejarah dan perkembangan web, teknologi web. Internet yaitu suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sejarah internet itu masuk pertama kali sekitar tahun 60-an di Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Dan kemudian protokol standar TCP dipublikasikan pada tahun 82 secara fundamental dasar mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik bahasa pemrograman halaman website seperti HTML, CSS, dan JS. Browser yang sering digunakan di antara lain yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox Web, Programmer Web, dan Web Administrator. Tools programming web yaitu antara lain Visual Code Studio, Sublime Text, Notepad++, bahasa pemrograman web ada HTML, CSS, dan JavaScript. Server side-nya yaitu SQL Server, MS Access, dan MySQL. Di sini yang pertama kita perkenalan dengan GitLab. GitLab ini adalah sebuah manajemen repository Git berbasis web dengan fitur wiki dan pelacakan masalah menggunakan lisensi sumber terbuka dikembangkan oleh GitLab Inc. Di sini kita dapat mengunggah skrip-skrip yang telah kita kerjakan atau proyek-proyek yang kita kerjakan nanti bisa dapat dibagikan kepada komunitas atau kelompok kita sendiri dalam proyek tersebut. Di sini untuk memulai menggunakan Visual Code Studio. Di sini kita menggunakan Visual Code Studio sebagai pembuat web. Perangkat ini dapat menyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode pintar, dan kutipan. Contohnya ada gambar seperti gambar ini. Dan yang kedua, web server. Di sini saya menggunakan MEM. MEM sama seperti dengan SEM. Perangkat lunak bebas yang didukung banyak sistem operasi merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas pemrograman Apache, HTTP server, MySQL database. HTML itu yaitu Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan dan black code untuk halaman web dan aplikasi. Dan yang pertama di sini ada memformat paragraf dengan HTML. Contohnya seperti ini. Di sini title ini judul dokumen dan style ini merupakan font dalam ini pemrograman web, tulisan pemrograman web dan dalam tulisan Rizky Akbar Putra ini. Dan di sini di body style background color ini black. Black itu untuk mengganti warna background. Dan fungsi BR ini itu enter atau pindah ke bawah tulisannya. Dan untuk color white ini kegunaannya untuk mewarnai tulisan yang bertulisan pemrograman web. Dan center gunanya untuk menengahkan tulisan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang berikutnya di
Di sini ada pangkat pencetakan font huruf dengan HTML. Contohnya seperti ini. Di sini P ini untuk paragraf baru, dan Times New Roman ini jenis untuk fontnya sendiri. Dan font color ini sama tadi, seperti mewarnai tulisan homepage ini dan seterusnya. Sama juga Arial ini juga untuk fontnya, dan B ini itu untuk menebalkan tulisan, dan yang untuk I ini atau U itu untuk membuat tulisan miring dan tebal dan digarisbawahi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya teks pangkat atas dan bawah, seperti gambar di samping. Dalam rumus matematika atau kimia kan seperti pangkat-pangkat seperti ini. Selanjutnya teks ganti baris. Teks ganti baris di sini sama. Untuk BR itu enter ke bawah. Seperti ini, perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra. Ini perkenalkan, BR itu langsung ke bawah seperti ini. Dan yang selanjutnya di sini ada anchor link, yaitu yang tentang bila kita memencet website UAD ini, nanti kita akan dialihkan ke halaman web UAD. Dan yang di bawah ini contoh ke email, href ini, mail to ini nanti akan meng-email ke seseorang yang sudah dimasukkan di Visual Code Studio tadi. Yang selanjutnya pemformatan tabel. Di sini untuk membuat tabel, yang pertama ini table, border itu seperti ini, border pinggirannya itu, dan row spawn bulan. Row spawn itu untuk menjadikan tabel jadi satu ke bawah, sedangkan call span jadikan satu tabel ke kanan atau jadi satu. Dan yang selanjutnya, nah di sini ada form dan div. Di sini yang pertama akan menjelaskan tentang H4 ini heading, yaitu judul data diri ini. Dan yang selanjutnya ini input BR ini kita memasukkan atau memilih prodi antara teknik kimia, teknik industri, dan teknik informatika. Di sini bisa diklik nanti memilih salah satu. Dan untuk tanggal lahir ini nanti kita bisa mengoutputkan tanggal lahir kita di sini. Dan yang selanjutnya komen ini nanti sama seperti itu, kita dapat memasukkan komen sini dan lalu dapat untuk mengirimnya. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.